Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bapak Suhardianto selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Dasar dan teman-temanku sekalian. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan eh, hasil dari penelitian kami. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Anissa Nurrohma dengan NPM akhir 236. Saya Ardita Marani Ardianto dengan NPM akhir 151. Saya Fatihatul Aulia dengan NIM akhir 134. Hasil penelitian yang pertama, materinya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, yang pertama ada penelitian korelasional. Saya mengambil judul hubungan antara regulasi emosi dengan stres akademik pada mahasiswa. Rumusan masalahnya itu ada, apakah terdapat hubungan antara regulasi emosi dengan stres akademik pada mahasiswa? Lalu tujuannya itu untuk mengetahui hubungan antara regulasi emosi dengan stres akademik pada mahasiswa. Hipotesisnya itu ada satu, yaitu terdapat hubungan negatif antara regulasi emosi dengan stres akademik pada mahasiswa. Saya mengambil data regulasi emosi 80 partisipan dan stres akademik juga 80 partisipan. Selanjutnya ini ada mean hipotetik, yaitu di perhitungan regulasi emosi. Ini saya mengambil 15 soal. Ini hasil meannya itu ada 42,2, lalu standar deviasinya ada 7,5. Dan ini hasilnya itu ada 50 sama min 35. Selanjutnya itu ada rumusan perhitungan stres akademik. Itu saya mengambil 20 soal. Ini hasil meannya itu ada 50, standar deviasinya itu ada 10. Hasilnya ada 60 sama min 40. Selanjutnya itu ada norma dan kategori. Yang pertama itu ada kategori tinggi. Kategori tinggi itu terdapat skor 50, sedang 4 sedang 49, lalu rendah itu 35. Selanjutnya norma stres akademik terdapat kategori tingginya ada 60, sedangnya 459, lalu rendahnya 40. Selanjutnya Selanjutnya ini ada hasilnya, yaitu dengan rentang nilai 50 kategori tinggi terdapat frekuensi 68 dan 85 presentasi. Dan yang kedua itu rendah, rentang nilainya itu 35, terdapat frekuensinya 12, lalu presentasinya itu ada 15. Dan yang sedang ini tidak ada. Selanjutnya itu ada stres akademik. Stres akademik ini kategori tinggi itu ada rentang nilainya 50, terdapat 49 frekuensi dan 61%. Lalu yang sedang 49, frekuensinya 28 dan presentasinya 35. Selanjutnya ada rendah, itu rentang nilainya 35, frekuensinya ada 3 dan terdapat 44%. Selanjutnya ada uji asumsi. Yang pertama itu ada uji normalitas. Nah, saya mengambil uji normalitas ini menggunakan Shapiro karena partisipan saya di bawah 100, makanya saya menggunakan Shapiro. Itu hasil uji normalitas sebaran untuk stres akademik menggunakan Shapiro ini diperoleh oleh nilai signifikan P sama dengan 0,115 lebih besar dari 0,05. Artinya sebaran data itu berdistribusi normal. Selanjutnya ada uji linearitas. Uji linearitas ini diperoleh signifikansi sebesar 0,006 P lebih kecil dari 0,05. Artinya tidak ada hubungan yang linear antara variabel regulasi emosi dengan stres akademik. Selanjutnya ada uji korelasi. Nah, di uji korelasi ini saya menggunakan produk momen karena di uji normalitas tadi
hasilnya itu normal, makanya saya menggunakan produk momen. Ini di uji korelasi itu diperoleh skor korelasi antara regulasi emosi dengan stres akademik sebesar RY sama dengan min 0,348 dengan signifikansi sebesar P sama dengan 0,002 lebih kecil dari 0,01, yang artinya terdapat hubungan negatif yang sangat signifikan antara regulasi emosi dengan stres akademik pada remaja. Nah, ini dapat dijelaskan semakin tinggi skor regulasi emosi, maka akan semakin rendah skor stres akademik. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah skor regulasi emosi, maka akan semakin tinggi skor stres akademik. Selanjutnya ada penelitian komparasi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, penelitian selanjutnya yakni penelitian komparasi. Saya mengambil judul perbedaan motivasi belajar antara mahasiswa semester awal dengan mahasiswa semester akhir. Rumusan masalahnya, apakah ada perbedaan motivasi belajar antara mahasiswa semester awal dengan mahasiswa semester akhir? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan antara motivasi belajar antara mahasiswa semester awal dengan mahasiswa semester akhir. Di sini hipotesisnya terdapat perbedaan motivasi belajar antara mahasiswa semester awal dengan mahasiswa semester akhir. Di sini yang pertama ada uji normalitas. Hasil saya menggunakan Shapiro karena partisipan saya kurang dari 100. Hasil uji normalitas menggunakan Shapiro dengan bantuan program SPSS versi 29 diperoleh nilai signifikansi 0,200 lebih besar daripada 0,05 pada kedua kelompok, sehingga data motivasi belajar berdistribusi normal. Oleh karena itu, analisis selanjutnya menggunakan uji independen sampel t-test. Cek bicim. Iki macam nih, Bes. Mic-mu gak nyala, kita. Iki hasil iku loh grup kayak kamu coba ya hasil analisis deskriptif pada grup mahasiswa awal dan mahasiswa akhir ngono. Langsung ya. Hasil analisis deskriptif grup menunjukkan rata-rata motivasi belajar partisipan mahasiswa semester awal sama dengan 72,95, sedangkan partisipan mahasiswa akhir sama dengan 80,92. Ini yang terakhir ada uji independent sample t-test. Hasil uji hipotesis menggunakan independent sample test menunjukkan nilai T sama dengan min 13,856 dengan DF sama dengan 73 dan nilai signifikansi 0,001 lebih kecil daripada 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan motivasi belajar yang signifikan antara mahasiswa semester awal dan semester akhir. Selanjutnya ada penelitian eksperimen yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada penelitian eksperimen dengan judul pengaruh pelatihan self-control terhadap prokrastinasi akademik pada mahasiswa. Nah, rumusan masalahnya di sini tuh apakah ada pengaruh antara self-control dengan prokrastinasi akademik mahasiswa. Tujuannya itu untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara self-control dengan prokrastinasi akademik mahasiswa. Hipotesisnya itu pelatihan self-control terhadap prokrastinasi akademik pada mahasiswa. Nah, desain yang saya pakai di sini tuh memakai desain eksperimen kuasi atau murni dengan menggunakan Mann-Whitney U-test karena non-parametric. Yang pertama ada uji asumsi normalitas. Jadi, di sini saya menggunakan Shapiro-Wilk karena responden saya kurang dari 100. Jadi
Hasil uji normalitas menggunakan Sapiro-Wilkin ini dengan bantuan program SPS versi 25 diperoleh skor signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dibanding 0,05 untuk kelompok kontrol pada pretest, lalu diperoleh skor signifikansi sebesar 0,040 lebih kecil dari 0,05 untuk kelompok eksperimen pada pretest, lalu diperoleh skor signifikansi sebesar 0,374 lebih kecil dari 0,05 untuk kelompok kontrol pada post-test, lalu diperoleh skor signifikansi sebesar 0,040 untuk lebih kecil dari 0,05 untuk kelompok eksperimen pada post-test. Maaf, ini typo. Yang berarti sebaran data penelitian prokrastinasi akademik ini tuh berdistribusi tidak seluruhnya normal. Lalu selanjutnya ada uji asumsi homogen. Hasil homogenitas ini tuh menggunakan ANOVA diperoleh signifikansi sebesar 0,019 pada pretest dan diperoleh signifikansi sebesar 0,002 pada posttest. Yang artinya sebaran data kelompok yang akan dibandingkan ini tuh bersifat tidak homogen. Lalu hasil analisis deskriptifnya itu menunjukkan kalau min rank skor prokrastinasi akademik pada kelompok kontrol adalah 43,50, sedangkan skor min rank pada kelompok eksperimen adalah 17,50. Lalu selanjutnya ada hasil analisis dengan Mann-Whitney U-test. Jadi hasil uji hipotesis menggunakan Mann-Whitney U-test ini diperoleh skor Z-nya itu minus 6,198 dengan signifikansi 0,000 lebih kecil dibanding 0,05, yang artinya ada perbedaan yang signifikan prokrastinasi akademik pada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Dan dapat disimpulkan bahwa pelatihan self-control itu berpengaruh terhadap prokrastinasi akademik mahasiswa. Tutupan. Baik, sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa chat WA kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau komen-komen ya guys. Ya, atau komen di YouTube kita. Dah. Bye.